Dalam perjalanan hidup pelayanan saya, tentu saya sudah melihat banyak orang-orang Kristen yang mengalami keguguran iman. Yang pertama, keguguran iman itu terukur dengan orang-orang yang meninggalkan gereja. Tidak lagi ke gereja, bahkan ada yang berpindah keyakinan. Saya sudah menyaksikan itu, saudara. Ada famili yang cukup dekat dalam pertalian darah, pindah agama, saudara. Dan itu bukan hanya satu orang, lebih. Mereka mengalami keguguran iman yang sama dengan kemurtatan. Tetapi ada keguguran iman yang juga tidak kalah dahsyatnya, saudara. Yaitu orang-orang Kristen yang memang tidak meninggalkan gereja. Masih kebaktian, tetapi tidak memiliki standar hidup anak Allah. Tentu itu dipahami oleh orang-orang yang memiliki level tingkat kehidupan rohani yang baik. Itu tidak bisa dikenali, tidak terdeteksi oleh orang-orang Kristen yang hanya biasa-biasa saja atau orang Kristen normal di mata manusia. Bahkan menurut saya, tidak sedikit pendeta yang juga tidak mampu melihat kenyataan ini. Orang Kristen yang masih ke gereja, tapi sebenarnya tidak mengalami pertumbuhan iman. Orang Kristen yang bantat, seperti tanaman bonsai, indah tapi kecil, kerdil dan tidak berbuah. Kalau pendeta sendiri tidak bisa mengenali itu, aktivisnya juga pasti tidak mengenali, apalagi jemaat saudara. Kalau saudara bertumbuh secara iman dengan benar, bertumbuh secara normal di mata Tuhan, saudara akan menjumpai realitas itu. Saudara dapat mengenali orang-orang Kristen tersebut, saudara. Sebagai pelayan Tuhan, ketika Tuhan membukakan mata saya untuk mengenali hal itu, hati saya sangat gundah atau gundah. Kalau tidak dikatakan sangat, cukup gundah. Ada perasaan tertekan, saudara. Yang pertama yang saya kenali tentu aktivis, orang dekat di sekitar saya. Belum memiliki ukuran anggota keluarga kerajaan Allah. Kemudian saya kenali juga jemaat. Itu saya kenali setelah saya mengalami proses yang panjang dan menyakitkan. Kekecewaan yang mendalam dari tahun 2007. 2007-2008 saya mengalami kekecewaan. Kalau istilah yang juga saudara dan saya dengar,
titik terendah. Saya sangat kecewa, saudaraku, terhadap senior saya waktu itu. Dan sejak itu saya mulai melirik bisnis. Bagaimana saya bisa mengumpulkan uang? Saya mulai mencoba untuk mencari uang dalam marketplace. Kekecewaan itu memunculkan pertanyaan. Pasti Kristen yang benar tidak seperti yang saya jalani ini, yang juga dijalani oleh para senior saya waktu itu. Begitu kecewa, saudara. Nah, tidak lama kemudian saya menemukan pengajaran mengenai corpus delicti. Bahwa menjadi orang Kristen itu harus menjadi corpus delicti, dapat membuktikan kesalahan iblis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana membuktikan kesalahan iblis? Yaitu dengan menemukan sosok, gaya hidup, pola hidup, kualitas hidup seseorang sesuai dengan standar ciptaan Allah, standar orang atau pribadi yang mengabdi kepada Allah. Dan semua orang Kristen harus mencapai kehidupan seperti ini. Itu kehidupan Yesus Kristus. Yang nantinya tahun 2018, ketika saya mengalami guncangan yang lebih hebat dari sebelumnya, saya menemukan kemudian tahun 2020, 2021, puncaknya 2022 dan 2023, monoteisme. Bahwa orang percaya harus dipenuhi logos, sehingga mengalami kepenuhan Allah. Sehingga setiap orang percaya bisa memancarkan kemuliaan Allah. Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan dipancarkan dalam kemuliaan Yesus. Demikian pula sekarang Yesus naik ke surga. Harus dipancarkan oleh kehidupan orang-orang yang mengikut dia. Firman Tuhan mengatakan perempuan memancarkan kemuliaan laki-laki, tapi laki-laki memancarkan kemuliaan Allah. Kalau umat perjanjian lama harus membuktikan siapa Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang bernama Yahweh. Ingat, di dalam Alkitab tidak pernah ada larangan menyebut Yahweh. Tradisi Yahudi yang telah memberontak membuat mereka tidak menyebut Yahweh karena dianggap itu sakral. Tetapi tidak ada ayat firman Tuhan yang melarang menyebut nama Yahweh. Justru yang ada serukan nama Yahweh. Nah, nanti akan saya jelaskan suatu hari mengenai hal ini karena cukup pelik. Hukum yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Yahweh dengan sembarangan bukan larangan menyebut Yahweh, tetapi larangan menyebut dengan cara yang tidak terhormat. Siapa Allah yang benar? Yahweh. Itu dibuktikan oleh kehidupan bangsa Israel. Umat perjanjian baru membuktikan apa? Membuktikan bagaimana Allah yang benar itu. Kalau di perjanjian lama, umat tidak bisa berinteraksi langsung dengan Allah. Tetapi hanya imam besar itu pun setahun sekali. Tapi bagi umat perjanjian baru, menerima meterai Roh Kudus, bait Allah tidak lagi gedung tapi tubuh kehidupan manusia yang berarti di dalam diri orang percaya harus ada ruang maha suci Allah. Nah, di sini orang percaya harus
memancarkan kemuliaan Allah. Siapa Allah yang benar? Yahweh. Dan dalam jejak sejarah kehidupan bangsa Israel telah terbukti kebesaran Yahweh. Kebesaran dalam kekuatan dan kekuasaannya. Laut Kolsom terbelah, tembok Yeriko ya diruntuhkan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan umat perjanjian baru? Moralitas kesucian yang harus dipancarkan hidup umat perjanjian baru, saudaraku. Bagaimana Allah yang benar itu? Kita orang percaya yang merupakan bait Allah yang hidup. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa kita adalah surat yang terbuka. Semua yang saya katakan ini firman Tuhan. Kita tidak usah membaca ayatnya, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, rupanya inilah yang merupakan jawaban dari apa yang saya alami tahun 2001. Ketika Rehoboth Ministry berusia 1 tahun. Dan mengadakan kebaktian ucapan syukur 1 tahun Rehoboth Ministry. Yang dalam 1 tahun sudah memiliki jemaat sekitar 2.000. Ucapan syukur diadakan pada hari Sabtu. Hari Senin saya dalam keadaan sakit. Masih mau ke puncak retreat. Lalu ditelepon oleh teman-teman, Pak, kami sudah booking dokter. Bapak harus balik. Jangan melayani retreat. 1 minggu sebelum hari Minggu itu, jadi minggu sebelumnya, saya KKR di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Perjalanan dengan kendaraan dari Surabaya, Kediri, Blitar, ya. Itu saya mengerang sakit karena saya pikir saya masuk angin. Sepanjang jalan botol dipanaskan lalu dikompreskan di perut. Hari Minggu kebaktian di Gading Kirana, saya pakai kursi karena tidak sanggup berdiri. Hari Senin mau retreat, nah itu yang saya dipanggil balik. Saya dipanggil balik ke rumah sakit Husada. Dan langsung saya dimasukkan kamar. Tidak dikenali penyakit apa ini. Ternyata usus buntu saya memiliki bentuk yang berbeda pada umumnya. Kalau bentuk tempat yang dimiliki orang pada umumnya mudah dideteksi ketika kaki diangkat terasa sakit. Saya diangkat tidak sakit. Ternyata usus buntu saya itu ke belakang. Hari Rabu saya mengerang sakit. Saya ditemani oleh pendeta Yosef Sura yang itu masih mahasiswa saya. Dan dia menjadi saksi ketika saya berkata, Sep, kayaknya Bapak sudah tidak sanggup lagi. Mengerang sepanjang malam karena rasanya sakit di seluruh perut saya. Seperti bergerak. Nah, saudara, hari Kamis MRI dengan berbagai peralatan di-scan, dilihat, baru ketahuan ternyata usus buntu saya sudah pecah, abses, sudah mendekati paru-paru dan itu mendekati lung, itu bisa keracunan seluruh tubuh. Jadi Rabu itu sudah keracunan, saudara. Saya mengerang, ya. Lalu saya mulai diinfus antibiotik untuk supaya tidak teracuni. Hari Jumat saya mengalami operasi besar. Seluruh isi perut dikeluarkan, dicuci, dibersihkan seluruh isi perut. Makanya ada garis panjang, saudaraku, di perut saya ini. Makanya kalau saya renang, saya sering pakai baju renang.
Karena itu kelihatannya. Kalau pakai baju, celana renang masih kelihatan. Ya. Nah, dokter sempat berkata bahwa hanya mujizat yang bisa menyembuhkan. Sungguh. Pengurus bergandengan tangan dan menangis. Rehobot baru berusia 1 tahun. Dan salah seorang pengurus berkata, kalau sampai Pak Eras meninggal dunia, Tuhan jahat. Karena saudaraku, itu gereja baru. Lagi euforia punya gereja baru. Menurut kesaksian, karena tentu saya tidak sadar, kardiogram saya sempat lurus. Pertanda saya sudah lewat, saudara. Mungkin saat itulah saya mendapatkan semacam mimpi atau penglihatan. Saya bertemu dengan Tuhan. Saya tidak katakan itu melihat langsung, saya katakan bisa mimpi, bisa penglihatan. Sebelum saya mengalami itu, pernah saya berkata, kalau suatu hari saya bertemu Tuhan Yesus, saya akan cium kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, sudah kuselesaikan tugas pelayananku. Dan di dalam mimpi atau penglihatan itu, yang tentu mungkin pernah saya kemukakan, ini saya ulang lagi. Saya melihat wajah yang kemudian ada suara, itu Yesus. Tapi wajahnya tidak lembut seperti lukisan yang kita lihat di lukisan-lukisan itu, saudaraku. Yang lembut, ini wajahnya memancarkan kekerasan. Maksudnya kekerasan itu bukan kasar, bukan keras kasar, tapi seperti pekerja keras. Ya, saya tubruk kaki Tuhan. Tapi Tuhan berkata, melayani aku bukan begini, tapi begini. Melayani aku bukan begini, Eras, tapi begini. Itu singkat ceritanya, saudara. Ya, saya tidak tahu maksudnya. 2007 Tuhan mulai bukakan, 2008, 2018, ketika saya kecewa, saya mulai mencari Tuhan. Baru saya mengerti, dan inilah yang benar. Menjadi Kristen itu harus benar-benar sempurna. Menjadi man of God, manusia rohani, manusia Allah, yang modelnya, prototipenya Yesus. Kurang dari itu bukan Kristen. Bukan Kristen. Bukankah Kristen itu sendiri artinya to be like Christ, seperti Kristus? Mengapa dulu kita tidak berani setegas ini? Karena kita masih kompromi. Kita tidak benar-benar radikal. Kita tidak membuat batas yang jelas antara kesucian dan bukan kesucian. Kita ada di wilayah abu-abu dan kabur. Biasanya kita membela diri dengan kata proses. Kita tidak sungguh-sungguh mau menempatkan diri di wilayah yang benar-benar bersih di mata Allah. Tapi kita mau bersih menurut ukuran kita. Kita tidak membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan setiap hari dengan serius. Apa penilaianmu Tuhan terhadap diriku? Apakah Kristen yang sejati seperti ini? Apakah engkau mengendaki kehidupan Kristen seperti ini? Atau apa yang kau harapkan dariku yang percaya kepadamu? Kristen macam apa yang harus ku kenakan dan ku jalani?
Yesus berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Sama artinya, apakah dia mendapati kekristenan seperti standar yang dia mau? Standar orisinil yang Tuhan kehendaki, yang oleh karenanya dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Nyaris terlambat, saudara. Nyaris saja. Puji Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan bawa kita kepada pemulihan ini. Jadi mengapa, saudara, ada orang-orang Kristen yang sebenarnya mengalami keguguran iman? Karena tidak ditunjukkan standar yang benar. Tidak ada orang yang berani mendeklarasikan kebenaran yang murni, kesucian yang utuh, bulat. Dan yang paling bertanggung jawab itu pendeta, saudara. Kita bisa bicara dari ujung ke ujung, artinya banyak hal kita bicarakan di mimbar. Tapi kalau sudah menyentuh soal kesucian, ya tidak bicara tegas. Kadang-kadang anugerah justru menjadi tempat persembunyian. Anugerah seakan-akan sudah cukup membuat orang masuk surga tanpa usaha sungguh-sungguh. Padahal ketika Tuhan ditanya, sedikit sajakah orang yang masuk surga? Yesus berkata, berjuanglah memasuki jalan sempit. Sebab banyak orang yang berjuang tapi tidak masuk. Berjuanglah. Tuhan Yesus sendiri yang berkata itu, saudaraku. Berjuanglah memasuki jalan sempit. Lalu banyak orang Kristen tidak melakukan perjuangan. Carilah dulu, artinya ini harus didahulukan. Ini lebih sulit dari karir, mencari nafkah, berkeluarga, dan bisnis. Tapi seakan-akan kekristenan itu murahan. Dengan anugerah seseorang otomatis masuk surga. Sampai saya menemukan anugerah ternyata hanya pintu gerbang. Itu pintu gerbang, tiket masuk. Anugerah tidak membawamu otomatis masuk surga. Karena anugerah tidak mengubah kodratmu. Kok anugerah mengubah statusmu dari anak dunia jadi anak Allah. Tapi apakah engkau jadi anak Allah yang sah atau tidak tergantung usahamu. Maka firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi orang-orang tertentu berkata, ya tapi Allah yang mengerjakan. Energon, Allah yang memberikan energi. Bukan yang mengerjakan, dia memberi energi. Kamu yang mengerjakan. Setelah monoteisme ini atau sementara monoteisme, saya akan mengkhotbahkan soal keselamatan lagi, saudara. Karena ini terkait dengan usaha untuk mencapai kepenuhan Allah. Yesus mencapai kepenuhan Allah. Ternyata orang percaya juga harus mengalami kepenuhan Allah. Iya. Yesus penuh hikmat, orang percaya juga harus penuh hikmat. Nah itu pelajaran monoteisme kita akan bermuara ke situ, saudara. Kembali kepada garis batas. Kita tidak berani menarik garis batas. Pendeta banyak membuat kabur garis batas itu. Lalu menempeli dengan tulisan anugerah. Gratis. Keselamatan cuma-cuma. Karena dia sendiri tidak berjuang untuk meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Tidak berani.
Kalau pendeta tidak berani meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, jemaat ada di wilayah yang tidak jelas. Padahal kekristenan itu, saudaraku, harus berani menentukan sikap di mana kamu berada. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen lalu hidup wajar seperti manusia lain. Nggak bisa. Itu yang saya dengar di dalam hati saya ketika mau khotbah ini. Tidak bisa kamu menjadi umat pilihan sementara kamu mau hidup wajar seperti anak dunia, lalu kamu memberi ruangan untuk mengikut aku. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tidak layak bagiku. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kau tak dapat kuubah. Karena saya ada di lingkungan sekolah Alkitab, di lingkungan sekolah teologi, dan saya dari sejak muda ada di situ. 2/3 umur saya ada di lingkungan sekolah tinggi teologi, di lingkungan sinode, di pusat sinode, di lingkungan para pendeta, dan sempat di lingkungan para doktor, profesor teologi. Saya melihat orang-orang yang belum sembuh tapi sudah jadi pendeta. Orang yang masih sakit sudah jadi pengajar. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri menjadi pengkhotbah. Apa sulitnya dari kampung dibawa ke Jakarta untuk sekolah tinggi teologi dengan fasilitas yang mudah didapat? Apa sulitnya dari seorang pegawai, pembisnis, lalu menjadi full timer? Tidak sulit. Masalahnya dia sudah sembuh belum? Kalau dia masih mencintai dunia, dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih sakit. Isyarat inspirasi apa yang dibagikan kepada jemaat? Spirit gairah apa yang bisa ditularkan ke jemaat? Saya bukan orang hebat yang dari dulu bersih dan sempurna. Saya pernah sakit, maka saya tahu sakit itu bagaimana. Saya bukan orang yang sempurna dari dulu, tapi saya tahu apa artinya hidup yang selesai dengan diri sendiri. Karena saya pernah menjadi orang yang belum selesai dengan diri sendiri, tapi menjadi pengkhotbah. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti saya lebih 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin sejak saya di Tiberias, atau menjadi tamu di Tiberias, saya tidak pernah menjadi staf di situ. Saudara tahu betapa berbedanya khotbah saya hari ini. Betapa berbedanya. Saya menerima proses pembentukan, proses kesembuhan. Saya mengambil keputusan untuk punya positioning, tempat yang jelas di pihak mana saya hidup. Dan sering kali saya ucapkan dan saya update. Saya berkata, aku memilih Engkau Tuhan. Saya mengajak saudara untuk memilih Tuhan. Siapapun yang hadir di sini, pendeta, aktivis, jemaat, jangan takut. Kita menarik batas bahwa kita di pihak Tuhan dan tidak mengingini dunia lagi supaya kita berkemas-kemas. Maksudnya menarik garis batas itu adalah kita serius melihat garis batas antara hidup dalam kekudusan dan hidup tidak dalam kekudusan. Jadi tidak kabur, tidak gamang, tidak ada di wilayah abu-abu. Kita harus mulai jelas memisahkan antara yang putih dan hitam. Liciknya manusia yang tidak berani punya positioning membuat garis batas itu abu-abu.
benar-benar merusak. Jadi orang-orang yang belum sembuh, belum selesai dengan diri sendiri, masih punya cita-cita nanti, punya rumah, punya mobil, punya pasangan hidup, punya anak-anak sekolah di sekolah yang baik. Bukan tidak boleh. Tapi kalau itu menjadi tujuan, dia belum selesai dengan diri sendiri. Dan banyak pendeta berkeadaan seperti ini. Benar. Kalau saudara melihat di media sosial bagaimana pendeta berbicara, nampak sekali tidak ada etikanya. Itu orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Yang masih mau mengaktualisasi diri melalui media sosial. Media sosial menjebak dan membuat nampak topeng yang mereka kenakan itu. Tapi banyak orang Kristen tidak menyadari dan tidak tahu. Tapi kalau kita berjalan dalam kesucian, kita langsung menangkap. Orang kudus tidak akan mengucapkan kalimat ini. Orang suci tidak akan menyerang orang dengan cara demikian. Terhadap orang salah saja tidak boleh semena-mena seperti itu. Orang-orang yang belum selesai dengan diri sendiri. Dan mereka orang-orang yang berdiri di mimbar pada hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya lebih baik dari mereka, bahwa saya sudah sempurna. Tetapi di stadium, di level, di usia rohani saya hari ini, saya harus sempurna. Tapi belum selesai. Saya harus terus bertumbuh sesuai dengan usia biologis, terus bertumbuh. Di usia rohani harus bertumbuh terus menjadi benar-benar seseorang yang memuaskan hati Tuhan. Jadi menjadi Kristen itu seperti yang saya sudah kemukakan berkali-kali. Tidak bisa menjadi sambilan, saudara. Kekristenan itu seluruh kehidupan kita. Hidup kita itu disita sepenuhnya di dalam kekristenan itu. Ketika Alkitab mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Itu sebenarnya merupakan isyarat bahwa hidup kita disita oleh kekristenan itu. Saudara mengerti yang saya sampaikan? Saudara paham yang saya sampaikan? Saudara bersedia memenuhi firman ini? Jangan saudara sia-siakan anugerah yang besar ini, di mana Tuhan mau mengungsikan saudara keluar dari dunia. Seperti bangsa Israel yang dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir ke Kanaan. Kita dibawa keluar dari Mesir dunia ini. Keluarlah kamu dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Di dalam konteks itu tertulis, apa hubungan antara kegelapan dan terang? Harus jelas, kamu anak terang bukan anak gelap. Kamu tidak boleh ada di wilayah abu-abu. Kamu harus membuat garis batas, dan yang membuat kamu larilah. Bukan Tuhan yang membuat kita lari, kita yang harus lari. Dan Tuhan memberikan energi, kemampuan, kekuatan untuk lari itu. Sama dengan lawanlah iblis. Bukan Tuhan yang melawan iblis untuk kita. Kita yang lawan iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Tapi banyak orang Kristen mau iblis
melarikan diri dari dia. Tidak ada itu ceritanya. Alkitab berkata lawan iblis. Bukan Tuhan yang melawan iblis untuk kita. Kita melawan iblis untuk diri kita sendiri. Bersihkan dirimu. Bukan Tuhan yang merubah secara otomatis kodrat kita. Kita yang merubah kodrat kita dengan pertolongan Roh Kudus, dengan sarana Roh Kudus dan peristiwa hidup yang mengubah kodrat kita. Ada proses, ada mesin yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus dan peristiwa-peristiwa hidup setiap hari. Kematian Yesus di kayu salib itu memberi pengudusan secara pasif. Jadi tanpa peran kita, bahkan sebelum kita lahir, Yesus sudah mati untuk kita. Sebelum Erastus lahir, Yesus sudah mati untuk Erastus. Amin. Sebelum saudara lahir, Yesus sudah mati untuk saudara. Tapi setelah saudara hidup, mengenal Yesus, kamu harus menguduskan dirimu. Dengan firman yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang menuntun, dan peristiwa hidup setiap hari. Itu pengudusan aktif. Kamu yang harus membuat garis batas. Kau bisa membedakan mana gelap, mana terang. Kamu yang buat. Lawan iblis, kamu yang lawan. Bukan Tuhan yang melawan. Lewat pergumulan hidup saudaraku, kepengikutan, pengiringan kita kepada Tuhan, kita memiliki mata rohani yang terbuka. Kekudusan dan bukan kekudusan. Bukan sulapan jreng lalu kita bisa lihat ini gelap ini terang. Kita yang harus terus bertumbuh. Bapak Ibu menangkap? Amin. Itulah sebabnya saudara bisa melihat orang yang hidupnya bisa suci dan yang lain tidak. Itu bukan karunia, itu usaha. Kekudusan itu saudara, bukan proses kecelakaan by accident, enggak. Kekudusan itu usaha, effort, serious effort saudara. Usaha serius saudara. Dan tahukah saudara, di dalam hal ini saudara harus melihat apa? Melihat apa? Betapa mahalnya waktu yang Tuhan berikan. Di dalam waktu ada kesempatan-kesempatan. Kalau hari ini Tuhan membukakan mata rohani saudara melihat kebenaran ini, bersama saya, ayo. Saya perawat saudara. I'm your nurse. Saya perawat saudara. Dan saya akan merawat saudara sampai saya menutup mata. Saya akan mencari Tuhan lebih cepat dari saudara. Saya akan menemui Tuhan lebih banyak dari saudara. Supaya saya bisa membawa pesan dan nasihat Tuhan setiap kali saya hadir seperti sore ini di CityCon. Amin.